Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Humaydi dari CGP Angkatan 10. Alhamdulillah semuanya menjadi guru hebat. Dan dalam kesempatan ini saya Humaydi Angkatan CGP Angkatan 10 akan membuat satu karya aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu guru hebat semuanya, dalam modul 1.4 ini kita akan membuat satu karya. Yang pertama adalah kita bagaimana membuat satu produk budaya positif di kelas dengan anak-anak, dengan membuat suatu keyakinan kelas. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita atau saya Humaydi CGP Angkatan 10 bisa mengimplementasikan kepada guru-guru atau teman sejawat, berkolaborasi dengan teman-teman sejawat di sekolah dengan membuat satu program kegiatan yang nantinya diimbaskan kepada rekan-rekan sejawat. Kemudian juga yang ketiga adalah bagaimana kita akan membuat budaya positif ini berjalan. Salam guru hebat. Guru hebat semuanya, bahwa nanti pada pembuatan video modul 1.4 ini mengimplementasikan kepada guru-guru atau teman sejawat. Yang pertama adalah tentang bagaimana budaya positif itu dibuat dan dilaksanakan. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan segitiga restitusi yang dilakukan oleh guru terhadap anak-anak maupun oleh kepala sekolah atau di budaya positif di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini guru-guru kita sebagai guru nanti apa yang akan posisi kontrol apa yang nanti bisa dilakukan oleh kita sebagai guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Sehat? Luar biasa. Iya. Anak hebat? Luar biasa. Oke, baik anak-anak semuanya. Alhamdulillah kita hari ini ketemu lagi. Ya, semuanya sehat? Sehat. Ini menandakan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, ya. Ini luar biasa nikmat. Nah, kemudian hari ini kita akan membuat satu keyakinan kelas bersama. Ya, apa itu? Keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas, ya. Ini nantinya akan berdampak kepada pembelajaran kita agar nanti lebih baik lagi, ya, agar nanti pembelajaran kita lebih semangat lagi, lebih bahagia, ya. Kemudian kita semuanya dalam proses belajarnya nyaman dan bahagia. Nah, maka dari itu hari ini kita bersama-sama berkolaborasi dengan teman-teman nanti untuk membuat satu keyakinan kelas, ya. Nah, jadi keyakinan kelas ini harus kita buat bersama, ya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas ini dibuat, ya, untuk kita, oleh kita, ya. Nah, maka dari itu
Tujuan dari keyakinan kelas ini adalah untuk menciptakan pembelajaran yang nantinya berdampak baik, berdampak positif terhadap pembelajaran kita semua. Ya? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Anak hebat? Biasa sebutkan. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Ya, kita mulai saja untuk membuat keyakinan kelas bersama. Ya, nanti dalam membuat keyakinan kelas, ya, dalam membuat keyakinan kelas, kita akan dibuat beberapa kelompok. Ya, di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya, kelompok 4, ya, dan kelompok 5 paling pojok. Ya, siap? Iya, tepuk tangan dulu semangat. Nah, kelompok sudah kita buat. Nah, maka dari itu kita mulai, ya. Silakan untuk kelompok 1, 2, 3 silakan mengambil posisi. Kelompok 2 juga sama mengambil posisi. Kelompok 3 mengambil posisi. Kelompok 4 mengambil posisi. Kelompok 5 dan kelompok 6 silakan mengambil posisi. Ya. Nah, waktu kamu saya tidak paham matematika tentang rumus ini. Kan saya tahu. Nah, itu boleh dibantu. Ya. Nah, itu saling membantu. Ya. Baik, luar biasa. Anak hebat? Itu kelompok 3. Kelompok berikutnya. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Laki-laki, biasanya laki-laki semangatnya lebih tinggi. Apa itu keyakinan kelasnya? Silakan sampaikan apa keyakinan kelasnya? Hah? Menjaga dan meletakkan sesuai tempatnya. Waduh, luar biasa, tepuk tangan. Keyakinan kelas yang dibuat dari kelompok 4 ini, laki-laki ini ternyata rajin. Ya, meletakkan barang pada tempatnya. Ya, merapikan, ya, segala sesuatu yang ada. Ya, ini juga satu komitmen keyakinan kelas yang baik. Coba kalau tempat itu bangku berantakan, ya, kemudian rak-rak buku berantakan, ya, nah ini nggak nyaman. Ya, ini akan membuat keyakinan kondisi belajar kita terganggu. Maka dari itu, ya, keyakinan kelas yang dibuat kelompok 4 ini luar biasa. Tepuk tangan. Lanjut kepada kelompok 5. Tepuk tangan juga. Apa tuh keyakinan kelas dari kelompok 5 ini? Boleh dilihat. Apa itu kelompok 5? Keyakinan kelasnya? Tepat waktu dan aktif di kelas. Ulangi, silakan sampaikan ke teman-temannya. Apa itu? Tepat waktu dan aktif di kelas. Tepat waktu dan Aktif di kelas. aktif di kelas. Aktif di kelasnya macam-macam itu. Aktivitas kelasnya apa itu? Belajar. Apa lagi? Hah? Aktif kelas. Apa lagi? Fisika. Datang pagi-pagi. Datang pagi-pagi. Boleh, tepuk tangan. Baik, kelompok 5. Ya, bahwa keyakinan kelasnya tepat waktu dan aktif di kelas. Ini harus aktif di kelas, jangan tidur. Ya, kalau ada pelajaran yang nggak paham boleh nanya, boleh. Ya, kalau sekolahnya aktif, ya, jangan ada alfa bolos. Nah, ini namanya nggak aktif. Yang aktif ini yang positifnya, kegiatan positif. Ada pramuka ikut, namanya aktif. Ya, ada kegiatan kesenian ikut. Datang tadi, tidak boleh telat. Ya,
disiplin, ya. Nah, itu luar biasa, tepuk tangan. Yang terakhir, silakan. Silakan apa nih? Dari laki-laki ini keyakinan kelas yang dibuat. Kayaknya seru ini. Silakan. Ditempel boleh di bawah di sini di tengah biar kelihatan. Silakan sampaikan apa itu keyakinan yang dibuat dari kelompok 6. Berdoa dan sebelum dan sesudah belajar. Tepuk tangan. Baik, maka nanti kalau keyakinan kelas ini sudah kita sepakati bersama, kita tempel, maka kita ya yang namanya keyakinan kelas yang dibuat kita ya kitanya melaksanakan. Ya, tadi yang terakhir adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi kalau kita mau belajar berdoa, mau apapun kalau kita berbuat baik, ya mau berangkat sekolah berdoa ini menjadi satu keyakinan bagi kita bahwa berdoa merupakan budaya positif kita dan menjadi keyakinan kelas bagi kita. Maka nanti kalau ada pembelajaran dimulai tapi belum berdoa, diingatkan, ya, saling mengingatkan bahwa ada keyakinan kelas yang harus dilakukan, yaitu berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Ini merupakan keyakinan yang kelas baik, itu luar biasa. Tepuk tangan. Baik anak-anak semuanya, anak hebat. Tepuk tangan. Luar biasa keyakinan kelas hari ini. Alhamdulillah kita mendapatkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dan kita akan menempelkan ini ke tempat yang terjangkau supaya nanti bisa diingat-ingat, ya, dan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk membuat atau menempelkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Khairullah Dan saya Zifara Fitra Salihah dari kelas 6. mengucapkan terima kasih kepada Pak Guru dan teman-teman karena telah menyepakati keyakinan kelas dan semoga belajar menjadi lebih baik dan gembira. Terima kasih kepada Pak Guru dan teman-teman karena telah menyepakati keyakinan yang telah dibuat. Semoga belajar menjadi lebih bersemangat. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Arjun ya? Iya. Arjun, tahu nggak hari ini Arjun ini dipanggil ke ruang Pak Guru ada apa? Iya Pak, mungkin karena kemarin saya bolos Bolos sekolah, tapi paginya sekolah nggak? sekolah Pak. Sekolah. Tapi jam 10 saya pulang atau bolos sekolah untuk ibu saya menyuruh saya mengantarkan makanan ke sawah. Mengantarkan makanan di Sawah. sawah. Luar biasa. Ini Arjun ini sudah baik sebetulnya, ya, sudah baik, sudah bisa membantu orang tua, ya. Tapi kan Arjunnya lagi belajar di sininya. Arjunnya sedang sekolah, ya. Nah, itu merupakan apa itu? Satu kesalahan, ya. Nah, kalau Arjunnya sekolah ya sekolah dulu lah gitu ya. Nah, Arjun masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih Masih ingat. Berarti Arjun ini sudah tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita.
Nah, kira-kira ada nggak solusi agar Arjun ini nanti besok-besok lagi tidak bolos lagi, ya, agar besok-besok sekolahnya jalan terus? Ada nggak solusinya itu? Pertama, saya meminta maaf terlebih dahulu. Kedua, saya tidak akan bolos sekolah lagi. Ketiga, saya akan menyuruh orang tua saya tidak menyuruh saya mengantarkan makanan, tetapi menyuruh saudara saya yang ada di rumah. Baik, itu luar biasa. Sebetulnya Arjun ini sudah bagus membantu orang tua, ya. Nah, akan tetapi sekali lagi Arjun ini sedang sekolah, ya. Tidak boleh meninggalkan sekolah tanpa izin. Paling tidak ada izin, ya. Nah, namun Arjun ini sedang sekolah, teruskan sekolahnya. Nah, Arjun sudah mencari solusinya. Mudah-mudahan solusi yang ditawarkan Arjun ini ya bisa dilakukan dan Arjun bisa sekolah dengan tenang, ya, belajar dengan tenang. Nah, Pak Guru mengapresiasi nih, luar biasa bagus, ya. Tapi jangan diulangi lagi ya. Itu saja, terima kasih dan silakan masuk ke ruang kelas lagi Arjunnya. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman, tahu nggak Abdurrahman itu dipanggil ke sini ada apa? Mungkin terkait dengan tugas kemarin Pak. Tugas kemarin. Kemarin emang sekolah nggak? Sekolah, tapi nggak ngumpulin tugas. Tidak mengumpulkan tugas. Tahu nggak kalau mengumpulkan tugas itu merupakan satu kesalahan. Dan memang setiap manusia, ya, itu bisa melakukan kesalahan, termasuk Abdurrahman saat ini, ya. Pak Guru juga sama, bisa melakukan kesalahan. Teman-temannya Abdurrahman, ya, bahkan Pak Guru, Bu Guru, semuanya bisa melakukan kesalahan, itu manusiawi, ya. Nah, kira-kira tahu nggak keyakinan kelas kita apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, apa yang Abdurrahman lakukan itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Belum Pak. Belum. Kalau belum, berarti Abdurrahman sudah tahu nih tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, ya. Nah, maka ada tidak solusi yang agar nanti Abdurrahman ini tidak mengulangi lagi atau perbuatan-perbuatan itu tidak dilakukan kembali? Bagaimana itu caranya? Pertama, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Boleh, Yang terus? kedua, saya tidak akan bermain game sampai larut malam. Yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Guru dan akan saya kumpulkan nanti besok. Baik, itu merupakan solusi bagi Abdurrahman, ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi solusi rencananya Abdurrahman itu bisa direalisasi, ya, bisa dijalankan. Nah, Pak Guru apresiasi nih, ya, karena Abdurrahman sudah bisa mencari solusinya dan itu solusinya harus dijalankan biar nanti Abdurrahman, ya, bisa belajar dengan baik lagi. Itu saja. Baik, terima kasih sudah datang kembali ke kelas, ya. Terima kasih. Abdurrahman, tadi kan Pak Guru sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi, ya, penanganan kasus. Nah, kira-kira tanggapannya Abdurrahman terhadap kegiatan yang dilakukan Pak Guru tadi itu bagaimana itu? Saya sangat setuju Pak dengan cara ini, karena jika kalau langsung dimarahin, anak bisa tertekan dan bisa saja tidak masuk sekolah. Baik, terima kasih, itu tanggapannya luar biasa. Dan terima kasih sekali lagi atas tanggapannya. Silahkan masuk ke ruang kelas, ya. Ya. Sudah. Arjun,
Tadi kan Pak Guru sudah melakukan kegiatan restitusi ya, terhadap tindakan suatu kasus, penanganan apa yang tadi dirasa oleh Arjun tadi ya. Nah, kira-kira kalau Pak Guru melakukan kegiatan restitusi tadi itu bagaimana nih tanggapannya Arjun ini? Saya sangat setuju, Pak. Karena dengan cara ini saya lebih nyaman daripada langsung dihukum. Saya sangat malu terhadap teman-teman saya. Malu kalau dihukum. Ya udah, terima kasih tanggapannya nih ya. Silakan masuk ke ruang kelas lagi. Ya, terima kasih. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke acara yang kedua, pembahasan tentang budaya positif. Ya. Ini terkait dengan kegiatan guru penggerak, ya, terkait dengan guru penggerak. Kemudian apa yang diperoleh dalam pendidikan guru penggerak itu disampaikan pula kepada seluruh guru untuk diketahui. Termasuk hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya, ya. Guru itu semuanya hebat, ya. Guru itu semuanya hebat. Nah, maka dari itu sebelum acara ini dimulai, mungkin ada sedikit goncangan kalimat pembuka yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Maka kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu guru serta melengkap bendahara yang dari semua SD se-Kecamatan Tirtayasa. Di sini kita akan presentasi ya. Pak Tamedi ini sebagai guru penggerak di Kecamatan Tirtayasa angkatan 10 dengan Ibu Haji Yayah SD Tirtayasa 3 ya. Ini jangan cuma di SD Tirtayasa 1 dan Tirtayasa 3. Saya mohon SD yang lainnya juga mengikuti guru penggerak ya Pak Bu ya. Apalagi yang masih muda-muda tuh, yang tua juga jangan merasa lah kita sudah tua, nggak begitu Pak Bu ya. Dan jangan identik dengan pengen menjadi kepala sekolah ya. Soalnya ada salah satu guru itu mengikuti guru penggerak karena dia sangat antusias ingin menjadi kepala sekolah ya. Sehingga beranggapan, saya mah nggak mau jadi guru penggerak karena saya mah tidak mau jadi kepala sekolah. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kalau ilmu itu buat kita ya, diterapkan di sekolah kita sebagai gurunya ya. Karena di dalam guru penggerak itu bermacam-macam, aneka warna, aneka ragam ya, tentang mendidik siswa Bu ya, tentang kita bagaimana jadi seorang guru, bukan guru-guruan, guru beneran Bu ya. Jangan jadi guru itu sebatas anak pendaftaran CPNS ikut, atau ada lowongan honor ikut, atau ada P3K ikut, tidak Bapak Ibu ya.
Di sini kita jadi guru itu bukan cuma bekerja, mengantor ke sekolah, mengajar lalu dapat uang. Tidak, Bu. Di dalam sekolah ini banyak, Bu, yang kita hadapi, ya. Kalau kita sudah mengikuti guru penggerak ataupun kita bisa membaca sendiri, Bu, di PMN, Bu. Walaupun kita tidak ikut guru penggerak, kalau kita buka di PMN itu ada, Bu, yang tentang kesiswaan, tentang didik kita banyak di PMN, Bu. Jadi saya mohon sekali lagi, apalagi yang masih muda-muda nih, yang IT-nya bisa, walaupun tidak bisa IT juga jangan buat alasan kalau kita punya kehendak, keinginan menjadi guru penggerak. Silahkan, Bu, ya, dari SD masing-masing nih, karena itu setiap itu ada pembukaannya, ada angkat-angkatannya, ya. Sekarang angkatan berapa tuh yang angkatan 11 ya, yang eretan tuh ya, angkatan 11 ada eretan ya, terus angkatan 12 itu belum ya, baru angkatan 11 eretan ya, Ibu Maisaroh, Bu Iroh Maisaroh itu angkatan 11 itu lulus itu ya. Jadi saya mohon Bapak Ibu ya menjadi guru penggerak walaupun tidak ingin menjadi kepala sekolah, Bu. Jangan salah persepsi. Jadi guru penggerak itu nantinya diangkat jadi kepala sekolah. Tidak juga, Bu, ya. Nah, di sini di SD kita ini Pak Medi ini sebagai guru penggerak. Nah, hari ini akan mempresentasikan aksi nyatanya dengan judul disiplin, ya, penerapan budaya positif, ya, yang akan dipresentasikan oleh Pak Humaydi. Nah, kita semua ya diminta kerjasamanya gitu ya untuk menyimak, karena guru di sini itu sedikit jumlahnya, jadi kita itu harus dihadirkan banyak gitu. Kalau di sini ada berapa orang gitu, jadi tidak cukup lah gitu. Makanya sekalian ada acara bendahara seperti ini, mohon dengan ikhlasnya ya untuk mengikuti aksi nyata Bapak Humaydi. Sekian ya dari saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Dan sambil nunggu makan siang karena jam 10.43 ya. Di sini saya berdiri saja ya, sambil nggak apa-apa, enjoy saja, selalu yang penting bisa tersampaikan apa yang menjadi pokok yang akan disampaikan hari ini. Yang pertama, bahwa hari ini ada kegiatan pengimbasan terkait dengan penerapan budaya positif. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu guru yang hebat, bahwa konsep utama dalam budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar, ya. Kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ya. Kemudian juga ada posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini semua mungkin Bapak Ibu guru hebat ini sudah pernah terngiang, ya, sudah pernah mendengar, bahkan sudah pernah melaksanakan apa yang ada dalam konsep-konsep dalam penerapan budaya positif. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu guru hebat, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran dengan paradigma yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap
perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kadang-kala kita juga sudah sering mendengar profil pelajar Pancasila karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Erat sekali kaitannya, ya, kurikulum merdeka ini dengan profil pelajar Pancasila. Di sini yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Ya. Pembelajaran paradigma baru ini yang tentu secara pelaksananya, pembelajarannya secara berdiferensiasi. Artinya kita semua pembelajaran itu berpihak kepada murid. Apa-apa yang kita lakukan ini demi murid, demi keberhasilan murid, mencapai tujuan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita guru itu menghamba kepada murid. Sehingga kebutuhan apa murid ini supaya dalam memenuhi pembelajarannya, supaya belajarnya baik, supaya mencapai tujuan baiknya, sehingga yang memenuhi kebutuhan itu kita sebagai guru. Ini kewajiban kita sebagai guru. Nah, kemudian disiplin positif. Bahwa dalam budaya kita kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, betul ya? Kalau disiplin itu biasanya kita membuat peraturan supaya anak-anak patuh, tetapi kepatuhannya, ya, ini ada imbas dampak yang kurang baik, dampak gagal, dampak tidak positif atau negatif. Ya, karena merasa ketika anak diberikan peraturan, ya, secara intrinsik tidak ada dorongan untuk melakukan kebaikan, tetapi hanya takut biasanya, ya, tetapi hanya pelaksanaannya terpaku pada suatu peraturan, ya, itu tentang disiplin atau peraturan. Kalau biasanya kita membuat peraturan, jangan membuang sampah, jangan ribut di kelas, sehingga kalimat-kalimat seperti itu kalimat yang menekan kepada anak. Apa sebetulnya yang pas untuk memberikan anak ini melalui intrinsiknya secara sadar, ya, dengan dirinya sendiri melakukan hal baik, yaitu membuat seperti keyakinan kelas. Ya, kalau di dalam kurikulum 2000 Merdeka itu ada keyakinan kelas atau membuat suatu keyakinan kelas. Beda antara disiplin atau peraturan dengan keyakinan kelas, itu berbeda. Ya, kalau kita membuat peraturan itu ada sifatnya menekan, ya, kepada anak bahwa tidak boleh kamu ini, tidak boleh telat, tidak boleh buang sampah. Tapi dengan keyakinan kelas kalimatnya akan berbeda, dengan kasih sayang, dengan lembut, ya, dengan mudah anak ini menerima, ya. Nah, itu adalah tentang disiplin atau penerapan peraturan. Sehingga peraturan-peraturan itu di dalam kelas sudah mulai tidak terpakai lagi. Yang dipakai pada tahun sekarang ini sudah mulai sekolah-sekolah sudah menerapkan yang namanya keyakinan, ya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini tentu dibuat jangan sendiri, jangan oleh ibu bapak guru saja, tapi melibatkan semua anak-anak. Yang namanya kesepakatan
ya keyakinan supaya anak ini yakin nantinya menjadi pribadi baik, tumbuh dengan baik tanpa ada tekanan, ya. Maka keyakinan ini dibuat secara bersama sehingga bukan hukuman yang diterima akibat dari melanggar peraturan, ya. Akan tetapi ketika anak-anak melakukan suatu kebaikan, anak-anak melakukan tindakan-tindakan budaya positif, itu dari intrinsik, dari dalamnya, ya. Anak ini melakukan tindakan itu berdasarkan dirinya, ya, karena memang ada keyakinan yang dibuat bersama. Oh, apa contoh keyakinan kelas itu? Nanti kita lihat di sini, ya. Kebutuhan dasar, nanti adalah tindak lanjut, ya. Kebutuhan dasar manusia kita kaitkan dengan kebutuhan. Oh, belajar dengan kebutuhan manusia ada, ya. Kebutuhan dasar manusia dalam pendidikan, ya, ini ada bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan hidup yang pertama bertahan hidup, ya, biasanya anak itu gulet di kelas, ya. Ketika orang atau ketika guru memanggil anak yang bertengkar atau gulet tadi, ya, jangan dimarahi Bapak Ibu. Jangan dimarahi bahwa kamu nakal di kelas, gulet dan sebagainya. Ini disalahkan Bapak Ibu. Ya, kita tanya dulu. Nanti ada yang namanya segitiga restitusi namanya, atau restitusi. Jadi anak itu akan seperti apa nanti kita bahas dengan restitusi. Jadi kebutuhan hidup ketika anak bertengkar bulat, ya. Nah, kita tanya kenapa? Oh, ternyata ada kebutuhan atau tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, membela diri di situ. Apa kebutuhan bertahan hidup di sana? Membela diri. Mungkin Pak, saya dipukul, nggak tahu apa-apa, saya dipukul. Nah, di sana kemudian si B ini yang dipukul ini merasa tidak nyaman, membela diri. Membela diri ini adalah bertahan hidup itu tadi. Kalau bukan berarti di lapangan, di hutan kita, bukan hanya itu. Kalau dunia pendidikan arahnya ke sana, ya, arahnya ke sana. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa? Ketika di kelas anak ini ribut, tidak diperhatikan sama guru, gurunya ngomong doang, ya, di kelasnya materinya dari awal sampai akhir ngomong, nggak ada apa-apa, ya, nggak memperhatikan anak. Kemudian anak ribut, ya, tidak diperhatikan, ribut jojong baik. Nah, kemudian ketika ribut, ya, karena apa namanya sesuatu hal dengan temannya, ya, sehingga kurang perhatian, itu juga sama kebutuhan. Jadi kalau kita kurang perhatian kepada anak-anak juga nanti berdampak tidak baik. Nah, kalau ada anak yang kira-kiranya perlu perhatikan. Nah, ini merupakan bentuk kasih sayang. Kemudian anak ini merasa diterima karena memang anak ini biasanya ketika ngomong, oh dipedulikan, iya apa? Nah, ini adalah kepedulian kita. Merasa, oh saya ternyata diperhatikan, diterima oleh guru, diterima oleh teman. Ketika ngobrol bersama-sama, ya, ini merasa diterima oleh kelompoknya, oleh anaknya, ya, tidak dikucilkan. Kemudian ada penguasaan, ya, penguasaan di sini ketika anak ada di dalam satu lingkungan kelas, ya, kemudian merasa apa namanya tidak memiliki kemampuan apa-apa, dia diam dan sebagainya, akhirnya terbelakang dan sebagainya, dikucilkan dan sebagainya karena tidak bisa beradaptasi dengan teman-temannya, ini juga sama. Nah, kesenangan, kadang-kadang kesenangan juga suatu kebutuhan, ya. Anak-anak nakal ribut di kelas, ya, kita tahu ini apa penyebabnya, itu juga sama, ya, kurangnya kesenangan. Ternyata kalau di dalam kelas kurang senang, dibawa keluar main bola senang anaknya, ya. Nah, itu juga sama.
Kita secara singkat saja ya, karena cuma 25 sampai 30 menit saja. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, ya. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, ya. Biasanya murid, kalau misalkan kita membuat peraturan, ketika dia atau anak murid ini melakukan kesalahan, ya, itu ada imbas yang tidak baik, takut. Atau murid ini rajin, tetapi rajinnya dampak dari apa? Tekanan, ternyata tekanan dari peraturan, disiplin. Kamu harus datang jam 7 tepat, sudah ada di sekolah. Akhirnya anakku merasa ini ada ketakutan dihukum dan sebagainya, ya. Seharusnya ada motivasi lain dengan membuat keyakinan kelas tadi, dengan dorongan nasihat-nasihat, pendekatan-pendekatan secara intens dengan anak. Ini juga yang seharusnya dilakukan oleh guru kita. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga kadang-kala orang atau anak, ketika anak mendapatkan hadiah dari prestasinya, misal anak diberikan penghargaan atas prestasi dia ketika mengisi soal, misal nih Pak Hendra, ya, sebagai siswa misalkan rajin, kemudian Pak gurunya menyampaikan bahwa siapa yang akan menyelesaikan terlebih dahulu dengan benar akan mendapatkan hadiah pulpen misalkan atau permen, ya. Yang lain sama semangat karena pengen pulpen bagus, nilai harganya misalkan 100.000, semangat semuanya. Nah, kemudian manakala ketika guru ini tidak memberikan sewaktu-waktu tidak ada hadiah, wah nggak ada hadiahnya, nggak semangat. Ya, akhirnya ada dampak yang tidak bagus di sana terkait dengan memberikan penghargaan atau yang namanya hadiah tadi, ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Gagal di sini, identitas gagal. Jadi hukuman itu dapat mengakibatkan menyakitkan. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah punya pengalaman waktu di SD SMP, waktu sekolah SMP, ya, pernah dihukum dengan ibu guru, pak gurunya, ya. Kemudian dengan hukuman itu sampai sekarang masih membekas. Nah, hukuman yang diberikan ini dampak yang tidak baik, sehingga hal ini sudah mulai ditinggalkan. Memberikan hukuman kepada anak itu sudah ditinggalkan, ya. Dampaknya ini ada tidak nyaman, murid takut, kemudian sifatnya memaksa kalau peraturan, ya. Kemudian murid menjadi rendah diri, takut, ya. Kalau ketemu akan merasa bukan segan tapi malah takut, beda. Murid itu kalau misalkan senang dengan guru itu mukanya enak dilihatnya, tapi kalau dia merunduk tapi dengan suasana hati tegang dan sebagainya itu berbeda. Ini membekas sampai dia dewasa, ya. Kemudian penghargaan, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya penghargaan itu termasuk identitas gagal. Kenapa? Karena ketika kita memberikan penghargaan terus menerus, kemudian sewaktu-waktu kita tidak memberikan, anak ini akan menuntut. Ketika menuntut, anak ini akan menstop diri. Wah, nggak ada hadiahnya, nggak semangat, ya. Ketika prestasi dikasih hadiah, nggak dikasih sewaktu-waktu, sebodoh amat, nggak ada hadiahnya. Ini termasuk lomba-lomba, misalkan ketika di kelas, anak-anak siapa yang mengerjakan benar, saya kasih ini. Nah, ini sudah mulai ditinggalkan karena memang akan ada dampak yang dianggap kurang bagus setelahnya. Pada saat itu memang ada bagus, anak-anak termotivasi, ya. Tapi setelah itu
anak akan menuntut terus-menerus pengen dikasih penghargaan, dan kepada anak yang tidak mendapatkan ini akan menciptakan rasa iri, akan menciptakan rasa kurang enak, minder dan sebagainya. Wah, jika mendapat hadiah terus saya enggak. Ini akan berdampak kepada rekan-rekan yang lain, bukan hanya anak yang mendapatkan penghargaan. Ya, jadi penghargaan ini sedikit manfaat, banyak mudarat. Ya, manfaatnya ada memang, hanya kepada siswa tertentu dan pada saat itu beda, ya, dengan kegiatan restitusi nanti, ya. Nah, jadi mulai ditinggalkan, bahkan sudah ditinggalkan ini terkait dengan memberikan penghargaan, ya, Bapak Ibu. Tapi insya Allah Bapak Ibu sudah paham ini dan sudah melaksanakan, ya. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas gagal, ada konsekuensi, ya. Ada restitusi tadi, ya. Konsekuensi, ya. Ada penguatan jangka pendek, ada perlu monitoring berkelanjutan, ya. Biasanya kalau kita memberikan peraturan, ya, kalau misalkan tidak menjalankan peraturan, konsekuensinya apa? Misalkan telat harus menulis surat kata yang banyak di buku, atau misalkan telat kemudian lari di lapangan dan sebagainya. Ini konsekuensi dari suatu peraturan, dan ini sudah ditinggalkan, diganti dengan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan ini bukan hanya di kelas dibuatnya, tetapi ketika sekolah, ya, Bapak Ibu guru membuat keyakinan di kantor, keyakinan sekolah namanya dibuat. Kadang-kadang kita hanya membuat di kelas, fokus di kelas, tapi di kantor tidak ada. Jadi buatnya jangan peraturan di kelas, di kantor juga sama, membuat suatu keyakinan sekolah. Guru datang lebih awal atau tepat waktu. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu yang kata-katanya mudah, singkat, tapi enak gitu, ya. Nah, restitusi. Nah, ini restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Nah, ini restitusi yang perlu kita tingkatkan dalam penanganan murid, ya. Restitusi ini nanti kita ketemu segitiga restitusi dalam penanganan. Kaitannya nanti juga dengan hal-hal budaya positif. Ketika anak melakukan kesalahan, bagaimana kita melakukan tindakan, ya? Ketika anak nakal dipanggil, tanya dulu, nah kamu tadi bertengkar sama si Siti itu kenapa? Iya Bu, sayanya diledekin terus, ngomong curhat lah, ya, curhat dan sebagainya. Oh gitu. Guru juga memberikan, ya, apa yang namanya jati dirinya supaya identitasnya lebih nyaman dulu, ya. Akhirnya guru, ya, yang namanya memang apa namanya menjaga diri itu perlu, ya. Kemudian tidak menyalahkan Anda juga, karena memang menjaga diri, misalkan kalau dilecehkan dan sebagainya. Setiap orang juga memang pasti ada kesalahan, membuat kesalahan, ya. Nah, ini ada tahapan yang baik sehingga anak ini, ya, merasa nyaman dalam menghadapi ketika anak ini punya masalah, ya. Kemudian pada saat itu, nah kalau misalkan ke depan supaya hal ini tidak terulang lagi, bagaimana? Mencari solusi itu. Oh siap Bu, saya nanti besok nggak ngomong itu lagi. Saya mau ini, kayak itu dan sebagainya. Jadi anak ini mencari solusi, dituntun menjadi orang baik. Jangan ini mah, sini kamu. Kenapa kamu ini? Udah kamu pulang, udah kamu lari di lapangan. Kamu push up, kamu jongkok dan sebagainya. Ini namanya penghukum namanya. Nanti kita jelaskan. Jadi restitusi itu ada apa namanya? Merasa memberikan kenyamanan ke anak.
ya, nyaman dengan anak, ya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, ya. Ketika anak ditanya, oh iya, terus kamu setelah ini supaya tidak terulang lagi, apa yang Anda lakukan nantinya? Oh iya Bu, nanti akhirnya anak mencari solusi sendiri. Ketika anak memberikan solusi, itu karena ucapan dia sendiri, dia nggak berani melakukan itu lagi. Beda dengan kamu besok jangan lagi-lagi, ya, dimarahi dan sebagainya. Yang timbul adalah merasa tidak nyaman, anak itu tertekan. Beda dengan dia sendiri yang mencari solusi. Oh ya Bu, nanti besok saya tidak ngomong itu lagi, saya tidak akan menyakiti orang lagi misalnya. Tidak, ya. Murid menghormati dirinya dengan orang lain, ya. Teori kontrol bahwa dirinya sendiri memang memegang kontrol, ya. Jadi dirinya sendirilah yang menjadi tekanan. Kalau kita berikan dorong tekanan, dia bukannya baik, nanti berontak nantinya. Iya pada saat itu nurut, tapi nurutnya bagaimana? Beda dengan konstruksi, ya. Nah, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya, ya. Nah ini ketika restitusi diterapkan ini indah, Bapak Ibu. Ya, sebentar lagi konsep disiplin pendekatan restitusi, ya, cara untuk menekankan disiplin pada murid. Ini pengertian restitusi di sini ada bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi ketika anak membuat kesalahan, anak membuat suatu tindakan-tindakan yang tidak baik, kita melakukan restitusi, maka setelah itu anak akan kembali. Setelah di ngobrol restitusi, kembali anak ini menjadi orang yang bahagia lagi, ya. Ketika anak bertengkar, anak ini bermasalah di kelas, kita melakukan tindakan restitusi, kita panggil mungkin di kantor, ya. Nah, kamu jangan, kamu tadi buat masalah apa di kelas sehingga kelas jadi ramai. Oh ya Bu, saya ribut sama si A. Kita tanya dan sebagainya, kemudian kita buat solusinya seperti apa, konsekuensinya, kemudian keyakinan apa yang dilanggar. Nah ini akan menjadi satu tindakan yang nantinya membekas pada diri anak, tindakan yang lebih baik, tidak tertekan, ya. Ciri-cirinya seperti apa restitusi itu? Bahwa bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, ya. Itu restitusi. Kalau misalkan ketika bersalah kemudian disuruh berlari-lari, itu namanya dihukum, ya. Atau dimarahi misalkan, ya. Ini nggak boleh sekali itu. Anak-anak sekarang ini kalau dimarahi, ya, beda dengan anak-anak zaman dahulu. Kalau anak-anak zaman dahulu dimarahi, ya memang kondisinya belum seperti sekarang. Perkembangan zaman, perkembangan teknologi ini semakin menuntun anak, ya, kepada masa di mana anak ini, ya, perlu tindakan-tindakan yang berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu cukup disentil juga nggak masalah, anak akan berdampak baik juga pada saat itu. Sekarang, ya, sekarang ini sudah berbeda Bu masanya. Wah, kadang-kadang perspektif kita, wah zaman dulu mah anak itu dimarahi, ya nggak apa-apa, anak itu disentil nggak apa-apa. Iya, itu dulu masih dibenarkan karena memang budaya kehidupan masyarakat secara internal eksternalnya, dukungannya itu masih stabil. Sekarang, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi manusia itu banyak, ya, lingkungan, teknologi dan sebagainya itu mempengaruhi, sehingga perlu adanya pemecahan masalah, pemecahan tindakan yang bisa dilakukan seperti apa, sehingga tidak cocok lagi. Kalau dulu cocok ketika disentil sudah beres, sekarang disentil urusannya polisi, urusannya orang tuanya datang nuntut dan sebagainya. Itu sudah berbeda, sudah beda masanya, beda zaman, beda
segala hal, sehingga harus dirubah cara-caranya juga. Kalau dulu adzan, ketika Bilal adzan itu cukup dengan suara di atas terdengar dan sebagainya. Nah sekarang kalau nggak pakai speaker, udah keras juga jarang datang salat itu. Maka harus ada perubahan. Di HP dikasih suara adzan, itu cara-cara sekarang. Dulu nggak ada itu yang namanya HP dikasih suara adzan. Kalau waktu adzan dikasih suara adzan, Sekarang itu banyak cara supaya mengingatkan kita untuk sholat. Dulu cuma Bilal naik adzan, masyarakat berkumpul, cukup. Sekarang sudah berbeda masanya, maka perlu tindakan perubahan untuk melakukan budaya positif. Kemudian yang berikutnya perbedaan. Contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR, ini contoh saja, terkait dengan tindakan restitusi. Ketika anak tidak mengerjakan PR, nakal, mau belajar dan sebagainya, bagaimana tindakannya? Apakah nanti ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi? Mana yang kita pilih dari ini? Kalau hukuman, kamu, Tony, semalam kamu nggak ngerjain PR, ini buktinya sekarang nggak ngerjain, nggak ngumpulin, udah kamu lari ke sana 10 kali di lapangan, itu hukuman, itu namanya, itu sudah tidak berlaku sekarang. Kemudian ada konsekuensi, kalau misalkan nggak ngumpulin PR, ya Bu, saya mah nulis 100 kata, silakan kerjakan. Nah itu konsekuensi. Kemudian restitusi, ditanya dulu, kamu kenapa nggak ngumpulin? Ya Bu, semalamnya saya begadang, akhirnya saya lupa ngerjain. Nanti itu ada kegiatan restitusi, digali identitasnya, digali bagaimana pemecahannya dan sebagainya. Ini restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Kalau misalkan tidak mengumpulkan kelas itu, kita sudah punya keyakinan kelas. Apa coba keyakinan kelasnya? Kalau dibuatnya tentang rajin atau mengerjakan atau disiplin misalkan, mana nih keyakinan kelas mana yang tidak sesuai? Ya Bu, saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas disiplin misalkan. Berarti kamu tahu ini melanggar dari keyakinan kelas yang dibuat kita. Maka bagaimana nih supaya nanti tidak terulang lagi? Anak dipancing untuk mencari solusi. Iya Bu, besok saya nggak begadang lagi, saya akan tidur malam-malam, dan sebelum tidur saya mengerjakan PR itu terlebih dahulu. Ini solusi, tidak gurunya yang kamu besok harus kerjakan, kamu hebat, pokoknya macam-macam lah. Ini bukan restitusi itu mah. Jadi yang mulai digalakkan saat ini guru-guru itu dengan tindakan budaya positifnya adalah restitusi. Ini bukan penghukum, bukan konsekuensi, tapi dengan tindakan restitusi. Kalaupun kita banyak masih menggunakan hukuman atau konsekuensi ini. Kemudian ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa itu penghukum? Ya tadi, kalau ada yang membuat kesalahan langsung hukum, udah kamu lari, push up atau apapun, itu hukuman namanya. Perbuatan salah itu selalu dilakukan tindakan oleh gurunya dihukum. Maka guru itu sebagai penghukum atau posisi kontrol guru tersebut adalah sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ketika anak di kelas ribut, bagaimana itu merasa bersalah? Ini anak, kamu mah ribut di kelas aja, ibunya capek, nggak kasihan kah bapaknya dari tadi ngomong nggak didengerin. Ini akhirnya, ya Bu, itu merasa bersalah anaknya. Ini juga tidak pas untuk kita terapkan, karena anak akan merasa, merasa bersalah.
Iya Bu, saya nggak ulang-ulangi lagi Bu. Ya, Pak, saya mohon maaf. Itu merasa bersalah anaknya, membuat anak down. Ya, nggak boleh itu sekarang. Kemudian ada teman. Sebagai teman ini juga akan berdampak kurang sehat. Kadang-kala terlalu dekat, ya. Ini mengakibatkan anak kadang-kala menyepelekan, ya. Nah, ini juga kurang baik. Pemantau itu, wah, sentreng juga sesuai dengan konsekuensinya, ya. Wah, kamu hari ini nggak ngerjain tugas? Tahu nggak kalau nggak ngerjain tugas? Iya Pak, saya harus tulis banyak kata, 100 minimal. Ya, silahkan kerjakan. Wah, ini satu langkah tindakan posisi kontrol guru sebagai pemantau, manajer. Nah, ini manajer yang luar biasa dengan menerapkan segitiga restitusi sebagai manajer, ya. Bagaimana contohnya tadi sudah boleh dijelaskan bahwa kalau ada anak yang berbuat satu kesalahan, panggil, ya. Sama kalau yang di perusahaan itu panggil dulu. Nah, sini digandeng, dibawa, duduk, tenangkan dulu identitasnya. Kenapa kamu melakukan itu, Nak? Iya Pak, tadi saya dijorokin, saya balas. Oh gitu, nggak apa-apa, ya Pak. Kamu bertindak seperti itu karena membela diri, ya nggak apa-apa, ya. Nah, teruskan, ya, ngobrol, identitasnya diperbaiki. Nah, sama Pak Guru juga dulu berbuat salah itu setiap manusia selalu berbuat salah, tapi, ya, nah, ada tapinya. Nah, kita jelaskan dulu, dihalusin. Nah, kemudian setelah dihalusin seperti itu, anak, oh iya Bu, kemudian kita keyakinan kelas apa yang kamu langgar di kelas ini? Oh iya Bu, saya tidak menghargai teman. Nah, itu sudah tahu kan bahwa kamu bertengkar dengan si A atau si B ini, itu termasuk tidak menghargai orang lain juga. Nah, kamu bagaimana nanti supaya tidak terulang lagi? Ya Bu, besok saya ngomong yang baik-baik, saya minta maaf dan sebagainya. Ini adalah solusi. Anak dituntut untuk mencari solusinya sendiri. Nah, itu ya, itu manajer. Bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, ya, dengan jangka panjang. Nah, sedikit lagi ada beberapa lembar. Penerapan posisi lima kontrol, ada hukuman, membuat rasa bermasalah, teman dan pemantau, itu tadi sudah dijelaskan, Ibu, ya. Bagaimana bagi pembuku, ya, wah. Ini kadang-kadang kita juga pakai ini, ya. Masih banyak diterapkan ini. Tapi dengan adanya sosialisasi seperti ini, yuk sedikit-sedikit untuk bisa merubah perilaku kita, minimal untuk menjadikan anak-anak kita nyaman di sekolah dengan kita, ya, supaya anak juga bisa mengembangkan pendidikannya, pikirannya dengan posisi kontrol kita sebagai manajer yang baik, ya. Mungkin yang paling baik itu saya anggap manajer, ya. Ini yang paling banyak digalakan, yang disosialisasikan dengan posisi kontrol sebagai manajer, ya. Di rumah juga sama, anak kita kalau buat salah ini sebagai manajer, ya, diteruskan dengan tindakan kita melalui tindakan restitusi, segitiga restitusi, ya. Kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer, langkah kitanya menggunakan restitusi, ya. Nah, kemudian keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas itu kita sudah pada tahu, ya. Setiap awal tahun ajaran kita, ya, terutama yang kemarin-kemarin mengikuti kurikulum Merdeka, ini sudah mulai membuat keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Nah, tadi sudah dijelaskan kan, ya, lebih enak kan keyakinan kelas, karena kalau peraturan tadi sudah dijelaskan, peraturan itu nanti dampaknya anak merasa, wah, kalau misalkan contoh peraturan datang sebelum jam 7 sudah ada di sekolah, anak merasa, wah, dorongannya bukan intrinsiknya, bukan dari dalamnya, bukan kesadaran dirinya, tapi dengan tekanan, ya, dari tekanan, sehingga dia akan merasa
takutnya ada, ya takut kalau terlambat dihukum dan sebagainya. Ini tentang peraturan. Kalau keyakinan, dia akan merasa dirinya, wah ini keyakinan kelas saya udah semangat, saya harus datang lebih awal karena ini keyakinan saya menjadi siswa yang baik. Nah ini keyakinan kelas ya. Kemudian lanjut, kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa dan guru bersama-sama ya. Kalau kita sudah punya peraturan, nggak apa-apa, buat saja dulu. Kemudian aturan itu diubah menjadi keyakinan kelas secara bersama-sama dengan anak kita. Jangan sendiri keyakinan kelas kita sendiri yang buat. Nah, ini namanya nggak ada sama siswa, nggak diajak siswanya, ya. Jadi diajak. Kemudian guru bersama-sama membuat keyakinan kelas, ya, bersama-sama, berarti tidak sendirian. Keyakinan kelas 6. Nah, ini contoh keyakinan kelas, ya. Ada kalimatnya singkat-singkat. Ya, singkat, padat, menjaga kebersihan, sehingga anak ketika di kelas dimanapun ketika ada sampah, wah ini keyakinan saya untuk menjaga kebersihan, ya maka membuang sampah itu pada tempatnya, ya, itu keyakinan. Jadi kalimatnya, katanya simpel, mudah diingat, tidak kayak peraturan. Pada saat jam pelajaran tidak boleh makan di dalam kelas, panjang, tidak mudah diingat. Tapi kalau keyakinan simpel, mudah diingat, ya. Disiplin dan tepat waktu, ya. Kemudian saling tolong menolong. Nah ini singkat-singkat, ya. Berkata sopan. Nah ini keyakinan kelas yang disepakati oleh siswa, kalimatnya tidak terlalu panjang, mudah diingat, ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, tadi prosesnya tidak apa-apa, nyatanya di dalam kelas, ya kita bersama-sama dengan murid, ya untuk membuat keyakinan kelas. Kita tanya, ya macam-macam, buat pertanyaan pemantik, ya, didorong, dibantu sama gurunya, sehingga keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa, dibantu oleh kita, ya. Kemudian segitiga restitusi. Nah tadi segitiga restitusi itu agak menstabilkan identitas. Jadi langkah yang tadi kita anggap baik dalam penanganan permasalahan anak. Nah ini menstabilkan identitas. Ya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh menstabilkan identitas itu seperti apa? Oh ketika anak salah, nah kamu tadi kenapa di kelas ribut, ngomong ini curhat anaknya ya, curhat ini. Iya betul, nggak apa-apa itu. Bang Guru juga dulu membuat kayak gitu, ya. Membuat salah itu hal yang biasa, ya. Tetapi, nah ini itu kan menstabilkan, ya, menstabilkan identitas, meredam dirinya. Tindakan yang salah, bahwa kita itu punya keyakinan kelas, ya. Kamu sesuaikan tindakan itu dengan keyakinan kelas yang kita buat. Oh, enggak Bu, tidak sesuai. Nah ini akhirnya merasa diri tidak sesuai dengan tindakan kelasnya. Akhirnya meyakinkan keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah keyakinan apa yang tidak sesuai? Misalkan disiplin, ya. Oh, berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas tentang disiplin. Maka setelah itu baru menanyakan solusinya, bagaimana nih tindakan ini supaya nanti tidak terulang. Kita dorong, kita bantu anak itu mencari solusinya, ya. Nah kemudian contoh penerapan segitiga restitusi. Nah ini memanggil anak, kalau ada suaranya enak, kalau ada suara, tapi nggak apa-apa, nggak ada suaranya. Itu menanyakan sedang melakukan segitiga restitusi. Jadi panggil anaknya, ngobrol, ya. Nah, jadi merasa nyaman gitu. Jangan langsung dikasih hukuman, wah. Enggak ya. Ini ada kenal mungkin ini. Ya, modelnya dari kelas 6 juga sama. Ini karena tidak mengerjakan tugas. Ada lagi yang nakal, bolos juga ada. Nah, ada di sini, ya.
Nah, itu contoh-contoh keyakinan sedang kegiatan segitiga restitusi, penerapan itu budaya positif. Jangan lama-lama. Nah, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan bukan berarti saya bisa dalam hal ini, kita bersama-sama belajar saja. Justru saya sih sedang belajar. Satu, belajar ngomong, belajar menyampaikan hal baik, ya, supaya memang apa yang saya dapat ini berimbas kepada rekan-rekan semuanya, bahwa inilah mengenalkan budaya positif yang harus dilakukan. Mungkin kepada rekan-rekan guru hebat semuanya, ya inilah pendapatan saya gitu dari kegiatan selama melakukan guru program ini. Masih banyak, ini satu doang. Setiap seminggu ada produk seperti ini 4 sampai 5 produk. Ini satu produk. Ya. Hari ini tanggal 14 ini juga saya harus membuat satu produk film 1 jam sampai dengan 2 jam. Disambung-sambung. Jadi kalau mau menjadi guru penggerak ya siap itu. Tapi insya Allah lebih enak, lebih nyaman, bahagia, dan luar biasa banyak teman-teman yang satu profesi, ya, sehingga banyak waktu yang difokuskan untuk melakukan, ya, untuk membenahi pribadinya Pak Ida dan mengimbaskan ke rekan-rekan. Ya. Ini contoh satu produk. Nah, sedangkan seminggu minimal 2 sampai 3 produk, sampai 4 produk yang bisa disampaikan, dilaporkan. Itu saja, dan mohon maaf atas waktunya juga kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.